Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, drama kehidupan akan menyuguhkan berbagai kisah cerita yang mungkin menarik untuk Anda simak. Semoga Anda dapat terhibur, berimajinasi, berfantasi di setiap cerita yang kami sajikan. Sudah hampir 7 tahun, Adit dan Ratna menjalani kehidupan rumah tangga bersama. Dari luar rumah kecil mereka di pinggir kota, tampak bahagia. Senyuman Adit yang ramah pada tetangga, tawa lembut Ratna saat menyiram bunga di pagi hari, semuanya seolah menampilkan potret keluarga kecil yang harmonis. Namun, siapa sangka, di balik tembok rumah yang hangat itu, tersembunyi sebuah kekosongan yang tak kunjung terisi, yaitu kehadiran seorang anak. Awalnya mereka menikmati kebersamaan berdua. Tahun pertama pernikahan dipenuhi dengan bulan madu yang tak habis-habis. Perjalanan keluar kota, mencoba kuliner baru, dan membangun mimpi bersama. Namun seiring waktu berjalan, pertanyaan-pertanyaan mulai datang. Tak hanya dari orang tua dan saudara, tapi juga dari mulut-mulut tetangga yang berselimut senyum basa-basi. Ratna belum isi juga ya? Atau udah konsultasi apa belum, Dit? Kalimat-kalimat itu seperti belati kecil yang menusuk hati mereka berulang kali. Mereka telah mencoba banyak cara. Adit dan Ratna rutin pergi ke klinik fertilitas setiap akhir pekan. Mereka menjalani tes medis yang melelahkan, cek hormon, analisis sperma, USG, transvaginal, diet kesuburan, hingga akupunktur. Ratna pun tak segan mencoba berbagai ramuan herbal yang dikirim ibunya dari kampung. Minuman pahit, ritual pijat peranakan, bahkan konsultasi ke dukun bayi. Semua sudah dicoba, semua ditempuh, tapi hasilnya selalu nihil. Setiap bulan yang datang tanpa kabar kehamilan hanya menambah beban di dada Ratna dan rasa bersalah dalam hati Adit. Adit mulai merasa bahwa mungkin akar masalahnya ada pada dirinya. Dalam beberapa bulan terakhir, ia sadar tubuhnya sering merasa lelah dan gairahnya menurun drastis. Saat berhubungan intim, ia tak sekuat dulu. Kadang gagal total. Ia malu mengakuinya secara langsung, tapi Ratna tentu bisa merasakannya. Tak ada yang mengatakan secara eksplisit, namun keheningan yang menyelimuti kamar mereka setiap malam lebih keras daripada suara apapun. Ia hanya bisa berharap mungkin Tuhan akan memberi keajaiban suatu hari nanti. Meskipun diliputi rasa gagal sebagai pria, Adit tak pernah menunjukkan sikap menyerah di depan Ratna. Ia tetap tersenyum, tetap mencium kening istrinya setiap pagi sebelum berangkat kerja, dan tetap mengajak Ratna berdoa bersama setiap malam. Tapi Ratna bisa merasakan luka di mata suaminya. Ia tahu Adit menyalahkan diri sendiri. Ratna ia tak tahu harus menyalahkan siapa. Dirinya sendiri, suaminya, takdir. Ia hanya bisa diam, menunggu keajaiban yang entah kapan datang, sambil berharap rumah mereka tak runtuh sebelum harapan itu tiba. Di tengah pergulatan batin mereka, hadir sosok yang selalu berusaha menenangkan, Pak Darman. Ayah Adit Darman adalah pria parubaya yang terlihat jauh lebih muda dari usianya. Rambutnya memang mulai memutih, tapi sorot matanya tajam, langkahnya tegap, dan tubuhnya masih kekar. Sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu, ia tinggal sendiri di rumah lamanya. Tak jauh dari rumah Adit dan Ratna, hubungan mereka sangat dekat. Darman sering datang membawa makanan, kadang hanya untuk menyiram tanaman di halaman, atau sekadar duduk berbincang sambil menyeruput kopi. Namun sejak 2 tahun terakhir, Darman mulai menunjukkan perhatian yang berbeda. Awalnya Darman hanya menghibur Ratna saat terlihat murung. Ia sering mengatakan, "Kamu itu wanita hebat, Ratna. Siapapun akan beruntung bisa memilih kamu." Ratna menyambut pujian itu dengan canggung. Merasa dihargai, tapi juga heran dengan intensitas perhatian sang mertua. Suatu hari Darman berkata sesuatu yang membuat Ratna terpaku. Dengan nada lembut namun jelas, ia berkata, "Kalau kamu ingin punya anak, aku bisa bantu." Dengan cara apapun, Ratna tertawa kecil, mencoba menganggap itu lelucon. Tapi dalam hati ia tahu, kalimat itu lebih dari sekadar guyonan. Sejak saat itu, Ratna mulai menjaga jarak. Ia berusaha tidak terlalu sering sendirian,
saat Darman datang. Ia selalu memastikan pintu tetap terbuka dan berbicara seperlunya. Namun Darman tak pernah berhenti datang. Ia selalu membawa alasan, mengantar pepaya dari kebun, memeriksa pipa bocor, atau sekadar membantu memasang rak buku. Ratna tahu, tak ada yang salah secara eksplisit. Darman tetap sopan, tak pernah menyentuhnya sembarangan. Tapi setiap tatapan mata, setiap senyuman, terasa mengandung sesuatu yang tidak bisa Ratna jelaskan. Semakin hari tekanan batin Ratna makin besar. Ia lelah menjawab pertanyaan keluarga besar yang terus mendesak soal keturunan. Ia bahkan mulai menghindari acara keluarga, karena tak kuat lagi mendengar nasihat yang seolah menyalahkan dirinya. Di sisi lain ia harus berpura-pura kuat di depan Adit, yang setiap malam berdoa dengan penuh harap. Hatinya mulai retak. Ia merasa seperti seorang wanita yang kosong, tidak utuh. Dan di sela retakan itu, suara tawaran Darman kembali menggema, membuatnya semakin bingung, semakin rapuh. Pada suatu malam Ratna duduk sendiri di kamar mandi. Air keran menetes pelan, tapi cukup untuk menutupi suara isaknya. Ia menatap bayangannya di cermin. Mata sembab dan wajah pucat. Ia merasa seperti wanita asing, bukan lagi dirinya yang dulu penuh semangat dan ceria. Di dalam cermin itu, ia melihat seorang istri yang tak bisa memenuhi harapan suami. Seorang menantu yang mulai goyah oleh godaan mertuanya sendiri. Ratna sadar, dirinya sedang berdiri di tepi jurang. Dan yang paling mengerikan adalah, ia mulai mempertimbangkan untuk melompat. Pagi itu Darman kembali datang. Ia berdiri di ambang pintu dengan senyum khasnya, membawa 2 kantong belanja berisi buah segar. Ratna membuka pintu dengan ragu, namun ia tetap mempersilakan masuk. Darman masuk dengan santai, meletakkan buah di meja makan. Tak lama kemudian, suasana menjadi hening. Mereka duduk berhadapan, hanya ditemani suara detak jam dinding. Lalu dengan suara pelan dan nyaris tak terdengar, Darman kembali mengucapkan kalimat yang selama ini Ratna coba kubur dalam-dalam. Kamu tahu aku bisa bantu Ratna. Tapi semua tergantung kamu. Tak ada penekanan, tak ada paksaan. Hanya satu kalimat yang mengguncang jiwanya, lebih dari gempa bumi sekalipun. Ratna tak langsung menjawab. Ia hanya menunduk. Jari-jarinya bermain di permukaan meja, dan diam-diam, pikirannya mulai bergerak ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Hari-hari pun berlalu, dan tawaran itu terus bergema di kepala Ratna. Ia merasa seperti sedang berjalan dalam kabut, tidak bisa melihat apa yang benar, tapi juga tidak mampu berhenti. Pada malam-malam panjang saat Adit tertidur, Ratna terjaga. Ia menatap langit-langit kamar sambil berpikir, berapa lama lagi ia harus berpura-pura? Berapa lama lagi Adit akan tetap bertahan dengan harapan kosong? Dalam keheningan itulah, pikirannya mulai menggali kemungkinan yang dulu ia anggap mustahil. Bukan karena ia menginginkannya, tapi karena ia merasa tak punya jalan lain, dan akhirnya, kesempatan itu datang. Suatu pagi Adit mengabarkan bahwa ia harus pergi ke luar kota untuk pekerjaan selama 7 hari. Ia akan ke Surabaya untuk mengurus proyek besar. Ratna tersenyum kecil, memeluk suaminya dengan erat, menyembunyikan gelisah yang menyelubungi hatinya. Dalam pelukan itu, Adit berbisik, kalau ada keajaiban selama aku pergi, aku akan anggap itu hadiah dari Tuhan. Ratna mengangguk pelan, tapi dalam hatinya, ia merasa seperti menerima kutukan. Hari pertama kepergian Adit, Darman datang lebih awal dari biasanya. Kali ini, ia tak membawa buah, hanya berdiri di depan pintu, menatap Ratna yang berdiri mematung di ambang. Hujan turun rintik-rintik. Langit mendung. Ratna membuka pintu tanpa sepatah kata. Darman pun masuk. Untuk beberapa saat, mereka hanya saling pandang. Tak ada yang berbicara, tak ada yang menjelaskan, tapi mata mereka berkata cukup banyak, bahwa hari itu, mereka akan melakukan sesuatu yang tak bisa dihapus. Dalam diam, mereka melangkah ke ruang tamu. Dunia seakan berhenti berputar. Malam itu, waktu berjalan sangat lambat. Semua terasa canggung, asing, dan penuh rasa bersalah. Sentuhan pertama terasa dingin, jauh dari kelembutan. Ratna menggigil,
Bukan karena suhu ruangan, tapi karena ketakutan dan kebingungan yang mengoyak dari dalam. Darman pun tampak ragu. Tak sekuat biasanya. Namun, tak ada yang mundur. Keduanya seperti terseret arus yang mereka ciptakan sendiri, dalam kesunyian, dalam luka, dalam kehancuran yang tak terucapkan. Saat semua berakhir, Ratna hanya duduk membisu, membelakangi Darman. Air matanya mengalir perlahan, membasahi bantal yang ia dekap. Ia telah menyeberang batas, dan tahu tak akan pernah bisa kembali seperti semula. Malam pertama itu menyisakan perasaan hampa di dada Ratna. Setelah Darman pulang, rumah terasa sunyi dan dingin. Meski lampu-lampu masih menyala, Ratna tidak langsung mandi atau mengganti pakaian. Ia hanya duduk termenung di tepi ranjang, memandangi lantai kosong, seakan mencari sesuatu yang telah hilang dari dirinya. Dadanya sesak, dan pikirannya kacau. Bukan karena rasa bersalah saja, tapi karena tak ada kata pun yang bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Tubuhnya terasa seperti milik orang lain, seperti ia hanya menonton dirinya dari kejauhan. Dalam sebuah film yang tak ingin ia tonton, hari kedua Darman kembali datang. Kali ini, ia lebih tenang, bahkan membawa makanan kesukaan Ratna. Mereka makan dalam diam, tak membahas apapun tentang malam sebelumnya. Namun, saat mata mereka saling bertemu, ada isyarat yang berbicara lebih dari kata-kata, dan saat malam datang, mereka kembali mengulanginya. Dalam keheningan, dalam kekakuan, yang perlahan mulai mencair. Ratna tak tahu apakah ia sedang tenggelam, atau sedang membebaskan diri dari luka. Yang ia tahu setiap kali semuanya berakhir, ia menangis lebih dalam dari sebelumnya. Hari demi hari berlalu. Dan tanpa mereka sadari, sesuatu mulai berubah. Hubungan yang awalnya dingin dan penuh beban itu mulai terasa nyaman, bahkan hangat dalam cara yang keliru. Darman yang selama ini adalah mertua, figur ayah kedua bagi Ratna, kini berubah menjadi sesuatu yang tak punya nama. Bukan kekasih, bukan pelindung, bukan penjahat. Hanya seseorang yang bersamanya dalam keputusasaan. Ratna pun mulai menyerah pada arus itu. Ia tak lagi menghitung berapa kali Darman datang. Ia tak lagi merasa aneh menyambutnya dengan teh panas. Tapi setiap malam setelah Darman pulang, rasa sesal tetap datang. Seperti ombak yang tak pernah lelah menggulung pantai. Pada hari ketujuh, Adit pulang. Wajahnya lelah, tapi bahagia. Ia memeluk Ratna lama, mencium kening istrinya sambil membisikkan, "Aku rindu kamu." Ratna memeluk balik, erat, terlalu erat, seolah mencoba menyerap semua ketulusan Adit, dan menahannya di dalam tubuh yang sudah ternoda. Ia ingin meminta maaf, ingin berteriak, tapi ia hanya bisa tersenyum dan berkata, "Aku juga rindu." Malam itu meski tubuhnya masih lelah, Adit mengajak Ratna untuk kembali berusaha bersama. Ratna tak menolak, ia hanya menutup mata rapat-rapat, dan berharap air mata yang menggenang di sudut matanya tidak jatuh saat Adit menyentuhnya. Hari-hari berikutnya kembali normal, setidaknya di permukaan. Adit kembali bekerja seperti biasa, membawa optimisme baru sejak ia pulang. Ia makin sering tersenyum, makin banyak berbicara tentang masa depan, dan semangat membangun rumah tangga mereka kembali. Tapi Ratna tahu, dunia mereka tak lagi sama. Ia menyimpan rahasia yang lebih berat dari apapun yang pernah ia pikul. Setiap langkah Adit, setiap kalimat manisnya, adalah cambuk yang menghantam Ratna dalam diam. Ia terus bertanya dalam hati, apakah semua ini akan berakhir dengan kebahagiaan? Atau kehancuran yang tak bisa diperbaiki? Sekitar 1 bulan setelah kepulangan Adit, sesuatu mulai terasa berbeda di tubuh Ratna. Ia merasa mudah lelah. Payudaranya nyeri saat disentuh, dan mual ringan di pagi hari. Awalnya ia pikir itu hanya efek dari stres atau perubahan hormon biasa. Tapi seiring waktu gejala-gejala itu makin jelas. Ratna mulai merasa takut. Ia menghitung kembali hari-hari yang telah lewat, mencoba mencocokkan waktu antara saat Adit terakhir kali menyentuhnya dan saat terakhir ia bersama Darman. Namun,
Perhitungannya tak membantunya tenang, justru makin menyesakkan. Waktu-waktu itu saling berdekatan, terlalu dekat, terlalu mustahil untuk memastikan siapa yang sebenarnya menjadi penyebab dari kehamilan ini. Suatu sore, dengan tangan gemetar, Ratna pergi ke apotek dan membeli tes pack. Ia menyembunyikannya di tas, memastikan tak ada siapapun melihat. Malamnya saat Adit sudah tertidur, ia melangkah ke kamar mandi dan melakukan tes itu. 2 garis merah muncul, jelas dan tanpa ragu. Ratna terduduk di lantai kamar mandi, tes pack itu terjatuh di sampingnya. Ia menatap dinding putih dengan pandangan kosong. Harusnya, ini kabar bahagia. Harusnya, ini saat yang ia tunggu selama 7 tahun. Tapi mengapa yang ia rasakan hanya kegelisahan dan rasa bersalah yang menggerogoti jiwanya. Esok paginya, dengan air mata yang nyaris tak tertahankan, Ratna memberitahu Adit. Ia mengatakan bahwa ia hamil. Dengan suara bergetar, seolah mengucapkan dosa. Adit membeku sejenak. Kemudian ia tertawa, memeluk Ratna begitu erat, hingga tubuh mereka bergetar. Kita diberi keajaiban, Ratna, ucapnya dengan suara bergetar. Akhirnya, kita akan jadi orang tua. Ratna mengangguk sambil menangis. Tapi bukan karena bahagia, melainkan karena hatinya pecah. Pelukan Adit adalah pelukan yang hangat dan tulus, tapi juga menjadi pelukan yang paling menyakitkan yang pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Beberapa hari kemudian, Ratna menghubungi Darman. Mereka bertemu diam-diam di sebuah taman yang sepi. Darman duduk dengan tenang, tapi tatapannya penuh tanya. Aku hamil, ujar Ratna pelan. Wajah Darman tidak berubah, tapi napasnya sedikit tertahan. Tak ada kata-kata selama beberapa menit. Akhirnya ia berkata, kita tidak bisa tahu pasti, kan? Ratna mengangguk. Tidak, dan aku juga tidak mau tahu. Tapi satu hal yang pasti, Adit bahagia, itu cukup. Darman menatap langit yang mulai berwarna jingga. Jadi kita berhenti sampai di sini? Ratna menatap mata mertuanya itu. Dengan getir, namun tegas. Ya, kita tidak boleh mengulanginya. Ini sudah cukup jauh. Terlalu jauh. Mereka berdua berjanji dalam diam. Di bawah langit senja yang redup, rahasia ini akan mereka kubur selamanya. Tak seorang pun boleh tahu. Demi kebahagiaan Adit, demi masa depan anak itu, mereka takkan pernah mengulangnya lagi, takkan pernah mengizinkan rasa sesat itu tumbuh. Tapi janji itu bukanlah obat dari luka. Sebaliknya itu menjadi luka yang abadi. Ratna tahu ia akan hidup dalam bayang-bayang kesalahan itu. Dan Darman pun tahu, seberapa dalam pun ia menekannya, rasa bersalah itu akan tetap tumbuh seperti akar pohon, sunyi, tapi menghancurkan perlahan dari dalam. Waktu terus berjalan, dan kehamilan Ratna berkembang dengan baik. Setiap minggu, Adit semakin antusias. Ia membaca buku-buku tentang kehamilan, menyiapkan kamar bayi dengan penuh semangat, bahkan menciptakan playlist lagu klasik, agar bayi mereka terbiasa dengan suara damai sejak dalam kandungan. Ratna melihat semua itu dalam diam. Kadang tersenyum, kadang menitikan air mata di balik punggung Adit. Ia ingin merasakan kebahagiaan itu sepenuhnya, tapi bayang-bayang masa lalu terus menghantui. Setiap kali Adit menyentuh perutnya dengan penuh kasih, Ratna merasa dadanya diremas oleh tangan tak kasat mata. Ia ingin percaya bahwa anak ini adalah darah Adit. Tapi sebuah suara kecil di benaknya terus berbisik. Bagaimana kalau bukan? Di luar itu semua, Darman perlahan menjaga jarak. Ia tetap datang sesekali, membawa buah atau sekadar menanyakan kabar. Tapi tak pernah lagi tinggal lama. Percakapan mereka menjadi pendek, kaku, dan dijaga benar-benar, agar tak menyinggung hal-hal yang pernah terjadi. Setiap tatapan Darman pada perut Ratna kini dipenuhi campuran antara kebanggaan dan penyesalan. Di balik senyum ramahnya, ada kesadaran bahwa ia telah melintasi batas yang seharusnya tak pernah disentuh. Ia menepati janjinya, tidak pernah lagi mendekat secara pribadi. Tapi di balik semua itu, ada luka yang terus menganga,
yang tak bisa disembuhkan oleh waktu atau logika. Adit tidak curiga sedikitpun. Bagi Adit dunia sedang memberikan hadiah yang tertunda. Ia semakin mencintai Ratna, bahkan merasa lebih terhubung secara emosional dengannya. Hubungan mereka terlihat lebih harmonis dari luar. Namun Ratna tahu, kerapuhannya hanya tinggal menunggu waktu untuk retak. Setiap malam saat Adit tidur di sampingnya, Ratna memandangi wajah suaminya dan bertanya dalam hati, kalau nanti anak ini lahir, dan wajahnya menyerupai Darman, apa yang akan kamu lakukan? Ketakutan itu menghantui seperti bayangan gelap di dinding kamar mereka. Suatu malam, Ratna bermimpi buruk. Dalam mimpinya Adit berdiri di ambang pintu kamar dengan mata merah, memegang tes DNA, dan bertanya dengan suara bergetar. Kenapa? Ia terbangun dengan peluh membasahi seluruh tubuhnya. Napasnya terengah. Ia memegang perutnya, mencoba menenangkan diri. Ini bukan salahmu. Ini bukan salahmu. Bisiknya pada janin di dalam sana. Meski ia sendiri tak yakin akan kata-kata itu. Ia ingin menjadi ibu yang baik. Ia ingin percaya bahwa cinta akan menutupi semua luka. Tapi malam-malam seperti itu membuatnya sadar, cinta pun bisa goyah jika berdiri di atas kebohongan. Hari-hari mendekati persalinan semakin terasa menegangkan. Ratna dan Darman tak pernah lagi berbicara serius. Keduanya memilih diam sebagai bentuk pertahanan terakhir. Diam yang menyakitkan, tapi juga menyelamatkan. Dalam hati Ratna tahu, apapun yang terjadi nanti, ia tak akan pernah mengulang semuanya lagi. Darman pun tampaknya paham bahwa kesalahan mereka, sebesar apapun alasannya, tetaplah sebuah dosa yang tak termaafkan oleh waktu. Mereka tak lagi memandang satu sama lain seperti dulu. Kini mereka hanya dua manusia yang saling menyimpan rahasia kelam, yang hidup dalam kebisuan, sambil berharap kebenaran tak akan pernah muncul ke permukaan. Hari persalinan akhirnya tiba. Ratna dibawa ke rumah sakit dalam keadaan lemah, namun hatinya berdebar lebih hebat dari rasa sakit kontraksi. Adit menggenggam tangannya erat, mengusap keningnya dengan penuh cinta dan dukungan. Kita akan segera melihat wajah anak kita, sayang, ucap Adit dengan senyum tulus. Di balik senyum itu, Ratna menyimpan ledakan emosi yang tak bisa ia tumpahkan. Ia takut bukan hanya karena nyeri yang luar biasa, tapi karena sebentar lagi, ia akan melihat wajah bayi itu. Dan jika wajah itu menyerupai Darman, semua yang mereka bangun selama 7 tahun bisa hancur hanya dalam satu pandangan. Tangisan pertama bayi mereka terdengar menggema di ruang bersalin, memecah ketegangan yang menyesakkan dada. Adit menangis, lalu memeluk Ratna yang kelelahan, dan terus mengucap syukur. Perawat menggendong bayi mungil itu ke pelukan Ratna, dan untuk pertama kalinya, ia menatap makhluk kecil yang selama ini tumbuh dalam tubuhnya. Tangisnya pecah, bukan hanya karena rasa syukur, tapi karena rasa bersalah yang semakin dalam. Ia mencari-cari kemiripan, mencoba membedakan bentuk mata, hidung, garis wajah, tapi bayi itu masih terlalu kecil, terlalu muda untuk bisa ditebak. Dan mungkin itulah perlindungan pertama dari Tuhan. Beberapa hari setelah kepulangan dari rumah sakit, Darman datang menjenguk. Ia membawa mainan bayi, dan senyumnya tipis namun tulus. Ia menatap bayi mungil itu lama, memujinya dengan suara rendah, lalu memalingkan wajah. Dalam tatapannya ada harapan dan luka sekaligus. Ratna melihat itu. Ia mengerti bahwa Darman sedang berperang dengan dirinya sendiri. Tapi mereka tak bicara tentang masa lalu. Tak ada isyarat, tak ada percakapan di balik makna. Hanya keheningan yang menjadi jembatan antara dua orang dewasa yang telah membuat pilihan terlarang. Namun kini harus hidup dengan beban pilihan itu seumur hidup mereka. Waktu berlalu, dan bayi itu tumbuh sehat. Adit menjadi ayah yang luar biasa, penuh perhatian dan kasih. Ia tidak pernah sedikit pun meragukan anak itu. Cinta Adit begitu besar, hingga mampu menutupi segala lubang kecurigaan. Bahkan jika itu ada, Ratna menyimpan rahasianya rapat-rapat. Dan setiap malam, ia memandangi wajah anaknya dengan campuran cinta, rasa bangga,
dan penyesalan. Ia tahu tak akan pernah bisa membayar dosa itu, tapi ia juga tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Ia memilih mencintai anak itu sepenuhnya, dengan segala luka dan air mata yang pernah mengiringi kelahirannya. Pada akhirnya Ratna dan Darman tidak pernah lagi membahas masa lalu. Mereka berjanji dalam diam untuk mengubur semua yang telah terjadi. Dalam-dalam, seolah itu tak pernah ada. Bukan karena mereka lupa, tapi karena mereka tahu. Satu langkah mundur ke masa itu bisa menghancurkan Adit, bisa menghancurkan segalanya. Mereka memilih menjalani hidup dalam bayang-bayang bersalah, dalam ketakutan yang disembunyikan oleh rutinitas. Dan di tengah semua itu, mereka sadar, terkadang harga dari sebuah kebahagiaan yang terlihat sempurna adalah rahasia yang takkan pernah bisa dimaafkan, bahkan oleh diri mereka sendiri. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.